Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Josia Henrico Simanungkalit, perwakilan dari grup 39 dan 40 grup POP. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang akan kita analisis dan topik apa yang akan kita ambil. PT Johen Sukses Abadi, atau yang sering disebut dengan Johen Gaming, perusahaan yang bergerak di bidang live commerce dan gaming commerce. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan dan produk seperti jual beli akun dalam game, jasa top up, jasa joki, serta pemasaran akun secara live, KOL, ataupun content creator. Dalam menjalankan operasionalnya, Johen Gaming pasti memiliki beberapa divisi yang berbeda-beda. Dari situlah ada struktural kepemimpinan, mulai dari general manager, store manager, koordinator, sampai staff. Dari beberapa topik yang telah disediakan oleh SBMTB, topik yang kita pilih adalah tentang leadership. Karena kita ingin melihat bagaimana seorang leader bisa memberikan instruksi yang jelas kepada tim, membagi dan mendelegasikan pekerjaan, membangun komunikasi yang baik dengan tim, mengambil keputusan, memberikan kepercayaan kepada tim, serta menyelesaikan suatu masalah. Terus, kenapa sih kita milih leadership? Karena kita tahu, dalam Johen Gaming ada beberapa divisi. Disitulah kualitas leader diuji. Leader bukan cuma hanya memberikan instruksi, tapi leader harus memastikan bahwa anggotanya paham apa yang harus dia lakukan, apa tanggung jawabnya, dan apa jadi targetnya. Dari situlah kita tahu bahwa setiap anggota yang dipimpin oleh suatu leaders nggak bisa nih dipimpin dengan cara pendekatan yang sama. Ada yang prefer dengan diberitahu secara detail, ada yang lebih nyaman dengan diskusi, dan ada yang lebih nyaman melalui ruang terbuka untuk mengambil keputusan. Dari situlah kita paham bagaimana kita menerapkan apa yang telah kita pelajari dari matkul POB ini dan bisa kita terapkan dalam leadership di Johen Gaming. Oke, boleh tolong perkenalkan Ibu dengan siapa, dari divisi apa, dan Ibu mempunyai posisi sebagai apa? Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Musyada Dauri dari divisi IT. Kebetulan untuk saat ini sebagai leader di divisi IT. Nama saya Muhammad Ilyas Al-Fadli, saya dari divisi IT, jabatan saya di sini sebagai UI UX Design. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmani, di sini sebagai social media spesialis di divisi kreatif. Saya Abdillah Skalfatir, berada di divisi kreatif untuk saat ini menjabat sebagai desain grafis. Untuk tantangannya sendiri, karena dari divisi kreatif ini ada subdivisi lagi 5, itu lebih ke memahami personal setiap orangnya. Tantangan terbesar di divisi ini karena untuk operasional kita ada 24 jam ya. Kendala di malam hari itu harus diperhatikan gitu. Ketika kemarin itu ada case ya, selesai jam kerja, ada satu visi yang trouble, mau gak mau kita harus mengerjakan di luar jam kerja kita. Mungkin seperti itu, Pak. Karena di sini kan tugasnya itu kadang mendadak ya. Ada yang urgent banget, urgentnya itu tapi banyak. Nah, saya itu kesulitannya memilah mana yang harus duluan. Anak-anak pun bingung ya, tugasnya mereka itu banyak dan mereka pun pasti bertanyanya kepada saya. Kayak gitu sih. Untuk direct tugas itu ada satu posisi yaitu IT support. Mungkin saya lebih menekankan ketika memang ada di situasi yang harus mengerjakan di malam hari atau di luar jam kerja. Mungkin nanti di besoknya itu dikasih keleluasaan waktu karena sudah mengisi di jam-jam yang memang seharusnya bukan jam kerja tersebut gitu. Biasanya itu lebih ke saya sendiri, karena kan dari atasan itu biasanya udah ada deadline-nya kayak gitu. Jadi saya yang harus menentukan mana dulu nih yang harus diprioritaskan gitu. Biasanya saya prioritaskan adalah konten-konten, mungkinnya karena kreatif, konten-konten yang sekiranya ini akan basi kalau misalnya nanti akan diupload gitu. Jadi mungkin di awal teman-teman mungkin butuh penyesuaian waktu gitu. Nah, untuk cara saya menghadapi hal tersebut ya mungkin dikasih pengarahan gitu. Ketika jam kerja ataupun jam operasional itu baiknya memang harus profesional saja gitu. Jadi saat ini sih sudah cukup menerima gitu dari teman-teman divisi IT. mereka sangat menerima dengan terbuka gitu ya. Biasanya kita diskusi dulu permasalahannya apa sampai mendapatkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Untuk pekerjaan dari leader IT yang sudah saya rasakan sampai saat ini, pertama saya kerja di sini tuh belum ada leader, dan setelah ada leader, komunikasi dengan head of store tuh jauh lebih terarah lah gitu, tidak sedikit-sedikit direct ke head of store gitu. Karena kan head of store di sini juga banyak pekerjaannya, jadi setelah adanya leader IT atau Pak Ahmad ini bisa lebih enaklah komunikasinya dengan head of store. Untuk evaluasi untuk Pak Ahmad sendiri lebih terorganisir aja sih terkait timeline dari suatu project gitu. Karena sebelumnya tuh kita dari project IT hanya diberikan waktu deadline saja tanpa diberikan timeline pengerjaan si projectnya. Sebelumnya kan saya juga pernah merasakan kalau misalkan divisi kreatif tuh gak ada leader ya. Nah dengan adanya Bu Zulfa ini tuh lebih terdata lagi. Saya tuh ada tugas desain untuk konten kayak gitu. Nah dengan adanya Bu Zulfa ada inovasi baru buat desainnya itu didata di spreadsheet. Jadi semuanya jelas apa hari itu tuh ngupload apa, terus judulnya apa juga, gamenya apa, cara leadernya juga enak gitu ke sayanya, nyantai tapi tugasnya tersampaikan, jadi ke sayanya juga enak gitu. Dari hasil wawancara dengan leader dan karyawan di divisi kreatif dan di divisi IT, secara umum hubungan antara leader dan anggota di kedua divisi sudah berjalan dengan baik. Anggota merasa cukup nyaman untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, bahkan memberikan kritik kepada leader. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam pembagian pekerjaan, penentuan prioritas, kejelasan tugas, serta koordinasi. Untuk memahami kondisi tersebut, kami menganalisisnya menggunakan 5 konsep organizational behavior. Konsep pertama adalah Fairobi. Dari sisi inclusion, kedua divisi menunjukkan kondisi yang positif. Di divisi kreatif, anggota dilibatkan dalam brainstorming dan diskusi ketika terdapat perbedaan ide. Begitu juga di divisi IT, anggota diberikan kesempatan untuk memberikan alternatif solusi ketika menghadapi masalah teknis. Dari sisi affection, hubungan leader dan anggota juga cukup baik. Leader kreatif berusaha memahami karakter masing-masing dari anggota dan memperhatikan cara untuk menyampaikan kritik. Sementara di IT, komunikasi antara leader dan anggota cukup dekat dan terbuka. Namun, tantangan justru terlihat pada aspek kontrol, yaitu bagaimana pekerjaan diarahkan dan diatur. Di kreatif, anggota terkadang kesulitan untuk menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan di IT, proyek sudah memiliki deadline, tetapi belum selalu memiliki timeline pengerjaan yang jelas. Konsep kedua adalah group dynamics, yaitu bagaimana anggota berinteraksi dan bekerja sebagai sebuah tim. Pada divisi kreatif, dinamika kelompok terlihat dari proses brainstorming. Perbedaan ide merupakan hal yang wajar karena setiap anggota memiliki perspektif yang berbeda. Sementara di divisi IT, dinamika kelompok terlihat ketika anggota saling berdiskusi untuk menyelesaikan proyek maupun troubleshooting. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di kedua tim tidak hanya berjalan satu arah, namun kerjasama tetap membutuhkan pembagian peran yang jelas. Konsep ketiga adalah konflik manajemen. Konflik dalam organisasi tidak selalu berarti pertengkaran. Perbedaan pendapat mengenai ide ataupun cara menyelesaikan pekerjaan juga dapat menjadi bentuk konflik. Hal ini terlihat di divisi kreatif. Ketika leader dan anggota memiliki pendapat yang berbeda, mereka melakukan brainstorming dan diskusi terlebih dahulu sampai mendapat keputusan yang dapat diterima oleh bersama. Hal yang hampir sama juga terjadi di divisi IT. Ketika leader memberikan solusi A untuk menyelesaikan troubleshooting, anggota terkadang memiliki alternatif solusi B. Leader kemudian memberi kesempatan kepada anggota untuk mencoba solusi tersebut. Jika dikelola dengan baik, perbedaan justru dapat menghasilkan ide dan alternatif solusi yang lebih beragam. Konsep keempat adalah empowerment and delegation. Empowerment terlihat ketika leader memberikan kepercayaan kepada anggota untuk menyampaikan ide dan mengambil bagian dalam penyelesaian masalah. Di kreatif, anggota diberikan ruang untuk melakukan brainstorming. Sedangkan di IT, anggota diberikan kesempatan mencoba alternatif solusi ketika melakukan troubleshooting.
Namun, empowerment juga perlu didukung oleh delegation atau penambah bagian pekerjaan yang tepat. Contohnya, salah satu desain kreatif sebelumnya memiliki workload yang cukup besar karena harus menangani banyak kebutuhan sekaligus. Setelah mendapat tambahan anggota dan pembagian pekerjaan, beban tersebut menjadi lebih terbagi. Di IT, pembagian pekerjaan juga masih diperjelas agar anggota tidak terlalu sering mengerjakan pekerjaan di luar job desk utamanya. Konsep terakhir adalah kapabilitas organisasi, yaitu bagaimana organisasi membangun kemampuan dan sistem agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Di divisi kreatif, setelah adanya leader, pekerjaan menjadi lebih terorganisir melalui penggunaan spreadsheet. Informasi mengenai konten, judul, game, hingga jadwal terupload menjadi lebih terdata. Di divisi IT, keberadaan leader membuat komunikasi dengan head of store menjadi lebih terarah. Artinya, keberadaan leader memberikan perubahan bukan hanya pada hubungan antar anggota, tetapi juga pada sistem koordinasi kerja. Meskipun demikian, sistem tersebut masih dapat dikembangkan. Kreatif masih membutuhkan brief dan sistem prioritas yang lebih jelas, sedangkan IT membutuhkan timeline project dan pembagian role yang lebih terstruktur. Dari kelima konsep tersebut, kami menemukan bahwa tantangan utama di kedua divisi sebenarnya bukan pada hubungan antara leader dan anggota. Hubungan interpersonal justru menjadi salah satu kekuatan mereka. Tantangan utamanya adalah bagaimana hubungan yang sudah baik dapat didukung oleh sistem kerja yang lebih terstruktur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang memiliki hubungan yang baik dengan anggota, tetapi juga tentang bagaimana leader mampu menciptakan pembagian tugas, prioritas, dan sistem kerja yang lebih jelas. Untuk menjawab tantangan kepemimpinan tersebut dan memaksimalkan potensi tim, kami merumuskan 4 rekomendasi praktis berbasis teori organizational behavior. Pertama, peningkatan aspek control dan struktur kerja. Leader perlu melengkapi aspek inclusion dan affection yang sudah hangat dengan memperjelas struktur control. Di divisi kreatif, leader disarankan menyusun creative brief template yang terstandarisasi serta matriks skala prioritas agar anggota tidak bingung saat tugas urgent datang bersamaan. Sedangkan di divisi IT, leader perlu menerapkan timeline kerja terstruktur, seperti Gantt chart atau Agile Sprint Planning, agar setiap project memiliki batas waktu tahapan yang terstruktur, bukan sekedar final deadline. Yang kedua, penegasan batasan peran dan keseimbangan beban kerja. Untuk menjaga dinamika kelompok yang sehat, leader harus mempertegas batas peran. Di divisi IT, penanganan masalah teknis dasar seperti PC dan jaringan perlu dialokasikan ke staf pendukung khusus agar tidak mengorbankan waktu kerja utama UI or UX designer. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan beban kerja yang berpotensi menurunkan kepuasan kerja dan memicu stres kerja jangka panjang. Yang ketiga, standarisasi alur delegasi dan kepercayaan. Leader perlu mengoptimalkan pendelegasian dengan menetapkan batasan wewenang yang eksplisit, mengacu pada model trust measure. Rasa percaya pada kapabilitas anggota harus diimbangi dengan indikator kinerja yang jelas. Dengan panduan operasional yang baku, anggota tim dapat mengambil keputusan taktis secara mandiri dan percaya diri, tanpa perlu bergantung pada instruksi langsung atasan. Terakhir, penguatan kapabilitas digital terintegrasi. Sebagai gaming company yang berkembang pesat, Johan Gaming perlu mentransformasi pencatatan manual berbasis spreadsheet menuju sistem manajemen proyek terpadu, seperti Trello, Jira, atau Notion. Sistem ini akan meningkatkan kapabilitas kecepatan koordinasi antar divisi, menjaga transparansi alur kerja, dan mempercepat adaptasi tim saat terjadi penambahan lini bisnis baru. Pembelajaran utama dari observasi di Johan Gaming adalah bahwa kepemimpinan suportif dan hubungan interpersonal yang dekat merupakan fondasi luar biasa dalam membangun rasa aman psikologis dan iklim kolaboratif. Namun, kepemimpinan yang matang tidak berhenti pada keharmonisan relasi semata. Hubungan yang suportif harus diimbangi dengan kejelasan peran, arahan kontrol yang terstruktur, dan kapabilitas sistem kerja yang adaptif agar organisasi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.